Sebelum terjadinya kiamat, Nabi Isa alaihissalam akan datang kembali ke muka bumi. Sebelum terjadinya kiamat, Nabi Isa alaihissalam akan datang kembali ke muka bumi demi menegakkan kebenaran serta memberi petunjuk jalan menuju keselamatan. Selain itu, ia juga membawa misi penting untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa alaihissalam telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal dan menegakkan kebenaran. Dajjal merupakan seorang keturunan manusia bermata satu yang kelak memiliki banyak pengikut dan menjadi musuh paling nyata di akhir zaman. Kemunculan Dajjal di akhir zaman memiliki tugas untuk menyesatkan manusia dengan kemampuannya, sehingga keimanan manusia menjadi goyah dan turut menjadi pengikutnya. Lantas, mengapa Nabi Isa yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal? Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal bukan tanpa alasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya karena sebagai bukti bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka." Quran Surah An-Nisa, 159. Selain itu, turunnya Nabi Isa alaihissalam menjelang hari kiamat juga disebutkan dalam hadits Abu Syuraihah Hujaifah bin Usaid, yakni bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya, 1 terbitnya matahari dari barat, 2 asap, 3 binatang melata, 4 munculnya Yajuj dan Majuj, 5 keluarnya Dajjal, 6 munculnya Isa bin Maryam, 7 3 gerhana. Gerhana di barat, 8 gerhana di timur, 9 gerhana di Jazirah Arab, 10 api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia atau mengumpulkan manusia dan bersama mereka di mana saja berada." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan lainnya. Ibnu Katsir mengatakan hadits ini sahih. Dalam buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat karya Ustadz Khalilur Rahman El-Mahfani, Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu, fatwanya menyebutkan bahwa Isa alaihissalam akan diturunkan ke bumi di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Kasif Al-Minanfi, Alamat As-Sahwa Al-Malahim wa Al-Fitan oleh Mahmud Rayab Hamadi yang diterjemahkan oleh Ibnu Tirmidzi. Sebelum Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, ia akan muncul bersama 70.000 pasukan bersenjata pedang yang memakai jubah tebal untuk menghancurkan khilafah Islam. Di waktu itu, kaum muslimin akan menghadapi kesulitan dan memilih untuk pergi ke gunung. Pada sebuah riwayat disebutkan bahwa, keadaan tersebut membuat Imam Mahdi, yang lebih dulu diutus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum tertindas dari kejahatan Dajjal dan Yahudi untuk selamanya. Hal tersebut diriwayatkan oleh Nawas Ibnu Saman, hadits Abu Umamah dan lainnya. Dalam Kisyatu Al-Masih Ad-Dajjal yang ditulis Muhammad Nashiruddin Al-Albani yang diterjemahkan oleh Ahmad Zubaidi dijelaskan, Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal selepas ia salat subuh. Ketika Nabi Isa alaihissalam sudah melaksanakan salat, ia berkata, "Bukalah pintu," kemudian, pintu pun dibuka. Di balik pintu tampak Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi sedang membawa pedang. Nabi Isa pun langsung meminta sebuah pedang. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Muslim dari An-Nawas. Sementara itu, dalam riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dikatakan, ketika pintu terbuka Nabi Isa alaihissalam kemudian membawa tombaknya ke arah Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, ia tiba-tiba lemah tak berdaya bagaikan garam laut di dalam air. Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuh Dajjal melalui perantara tangan Nabi Isa alaihissalam. Itulah penjelasan mengapa Nabi Isa alaihissalam dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal di akhir zaman kelak. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi untuk membunuh Dajjal pada akhir zaman menjelang hari kiamat. Nabi Isa turun ke bumi setelah Dajjal melakukan penghancuran di muka bumi. Saat itu, melalui kesesatan dan tipu dayanya, Dajjal sudah menyebar fitnah hingga sudah mengaku sebagai Tuhan.
Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang sanggup melawannya, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Dikutip dari e-book Fitnah dan Petaka Akhir Zaman oleh Abu Fatihah Al-Adnani, sesampainya di bumi, Nabi Isa akan mematahkan salib, membasmi babi, dan tidak menerima ajaran agama apapun selain Islam. Dikutip dari buku At-Tazkirah Jilid 2, Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi, 2013 oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, berikut adalah alasan kenapa Nabi Isa diutus untuk membunuh Dajjal dalam Al-Quran. Membuktikan Nabi Isa masih hidup. Al-Quran memberikan maklumat mengenai kepulangan Nabi Isa yang akan kembali ke bumi di masa akhir zaman, dalam surat An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surah An-Nisa, 159. Artinya, Nabi Isa itu masih hidup. Selama ini kaum kafir mempercayai bahwa Nabi Isa sudah wafat, karena telah disalib oleh kaum Yahudi. Dari ayat tersebut, Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit sebelum kaum Yahudi membunuhnya. Di hari akhir, Dajjal menyesatkan manusia kemudian dibayatlah dia oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi akan menjadi bala tentaranya, yang berambisi untuk membalas dendam terhadap kaum muslimin. Mengembalikan Nabi Isa ke asalnya, tanah. Alasan Allah menurunkan kembali Nabi Isa ke bumi, karena ia juga berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Taha ayat 55. Artinya, darinya, tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Quran Surat Taha, 55. Kemungkinan Nabi Isa diturunkan ke bumi, karena ajalnya sudah dekat. Nantinya, Nabi Isa akan dimakamkan di tanah suci lalu dibangkitkan kembali bersama manusia lain di Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ulama berbeda pendapatan mengenai tepat makam Nabi Isa. Beberapa dari mereka mengatakan di Bait Al-Maqdis. Ada juga yang mengatakan akan dimakamkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjalankan kewajiban jihad. Allah mengutus Nabi Isa untuk turun ke bumi yaitu dalam rangka menjalankan kewajiban jihad sebagai kaum muslimin. Saat Nabi Isa turun ke bumi, Dajjal sudah memperdaya manusia. Disinilah, Nabi Isa berkewajiban untuk berjihad melawan Dajjal dan bala tentaranya. Allah mengabulkan doa Nabi Isa. Nabi Isa sendiri pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, Nabi Isa diturunkan ke bumi untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Pasalnya, berita tentang keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah diketahui pada zaman Nabi Isa. Hal tersebut diterangkan di dalam Injil sesuai surat Al-Fat ayat 29. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang bersikap memusuhi tetapi berkasih sayang sesama mereka. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil, yakni seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu, karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fat, 29. Tempat Nabi Isa membunuh Dajjal. Dalam kitab Syarah Riyadus Shalihin oleh Imam An-Nawawi yang disyarah Mustafa Dib Al-Buga, DKK, Nabi Isa alaihissalam turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap kedua malaikat. Setelah itu, ia mencari Dajjal. Nabi Isa kemudian bertemu dan membunuh Dajjal di Bablut. Pensyarah kitab mengatakan, Bablut merupakan sebuah daerah yang berada di Palestina. Namun, ada sumber lainnya yang menyebut bahwa Bablut adalah tempat yang dikenal dengan Gerbang Lot. Konon, letaknya berada di dekat daerah Baitul Maqdis. Itu tadi penjelasan mengenai alasan kenapa Nabi Isa diutus untuk membunuh Dajjal di akhir zaman. Sejatinya,
Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar tahu mengapa mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Adapun penjelasan di atas berupa tafsiran para ulama berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kehilapan hanya milik manusia. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan subscribe. Saya doakan semoga rezekinya selalu berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung dari kisahnya itu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa. Akhir kata, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke.